Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aras Prasetyo Nugroho, SPT MSI. Saya berasal dari program studi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Gelar sarjana peternakan saya didapat tahun 2012 di Fakultas Peternakan Unsud, kemudian gelar magister sains saya didapat tahun 2016 pada program studi biologi reproduksi pasca sarjana IPB. Saya mulai diangkat menjadi dosen tetap non-PNS di Universitas Jenderal Sudirman bertanggal mulai masuk dosen 1 April 2017 dengan SK Rektor nomor 347 garing UN 23 garing KP 0104 garing 2017. Sebagai dosen tetap non-PNS di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, saya sudah mendapat pelatihan profesional. Yang pertama, pekerti tahun 2017, kemudian AA Plus di tahun 2018, serta saya juga sudah mendapatkan pelatihan tambahan untuk mendukung ilmu saya di Fakultas Peternakan Unsud di Laboratorium Fisiologi dan Reproduksi Ternak Terapan, yaitu pelatihan teknis inseminasi buatan untuk calon inseminator yang bekerja sama dengan BPKH Cinagara Bogor di bawah Kementerian Pertanian tahun 2018. Jabatan fungsional terakhir saya adalah asisten ahli dengan pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B. Saya mengajar di Fakultas Peternakan Unsud dengan ilmu pokok ilmu reproduksi ternak. Kemudian selain itu saya juga mengajar di Fakultas Peternakan dalam mata kuliah yang pertama biologi peternakan, kemudian pengantar peternakan, kemudian ada fisiologi ternak, kemudian manajemen reproduksi ternak, kemudian teknologi reproduksi ternak. Mata kuliah pokok yang saya ajarkan di Fakultas Peternakan Unsud yaitu ilmu reproduksi ternak dengan kode mata kuliah PTP 2302 dengan bobot SKS 3, 2 SKS untuk kuliah dan 1 SKS untuk praktek. Di dalam ilmu reproduksi ternak ini kami menggunakan tim teaching, jadi saya mendapatkan 3 pertemuan di dalam 1 semester untuk mengisi ilmu reproduksi ternak. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan mata kuliah ilmu reproduksi ternak dengan topik waktu optimum kawin pada ternak sapi. Pertemuan ini diberikan pada minggu ketiga mahasiswa semester 3 di Fakultas Universitas Jenderal Sudirman. Di dalamnya ada beberapa diskusi dan bonus nilai untuk mahasiswa yang mampu berhasil menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian di belakangnya ada tugas struktur, yaitu di mana mahasiswa membuat kelompok dan menyelesaikan studi kasus ini sebagai bahan makalah dan dikumpulkan kemudian dipresentasikan di dalam pertemuan selanjutnya. Media yang digunakan di dalam pertemuan kali ini yaitu dengan Zoom, kemudian ada PowerPoint. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, adik-adik selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang tanda-tanda birahi,
Kalau sekarang kita akan melanjutkan kuliah dengan tema atau topik yaitu waktu optimum kawin pada sapi. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tanda-tanda birahi. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan waktu optimum kawin pada ternak sapi. Mahasiswa dapat menguraikan dan mencari solusi permasalahan pada ternak sapi. Baik, adik-adik, sepertinya kita sudah tidak asing dengan slide ini. Kita sudah membahasnya kemarin. Kira-kira kalau dilihat dari sini, tanda-tanda birahi apa yang muncul, Dek? Yang pertama ini kalau saya tandai, ada yang berpendapat? Bengkak gitu. Vulvanya bengkak, Pak. Oke, betul, bengkak. Kita sudah membahasnya kemarin. Ini adalah efek dari hormon yang dinamakan dengan estrogen. Terus kemudian hangat, ya, kalau terlihat. Kemudian vulvanya merah. Terus kemudian keluar lendir. Ini adalah tanda-tanda birahi yang bisa dilihat oleh visual mata pada saat ternak birahi. Tapi pada kenyataannya tidak semua ternak yang sedang birahi akan memunculkan tanda-tanda birahi. Ada yang tahu apa namanya? Silent heat, bukan Pak? Oh, good. Baik, kita tahu bahwa proses inseminasi itu adalah proses memasukkan semen ke dalam organ reproduksi betina pada saat dia birahi. Ini tidak akan berhasil jika kita tidak tahu kapan dia birahi, karena birahi adalah dia adalah suatu indikator bahwa akan terjadi ovulasi. Jadi kalau ternak yang tidak ovulasi, kalau di IB kira-kira akan bunting atau tidak, Dek? Tidak, Pak. Ya, good. Terus kemudian ketika kita tahu, kita mendeteksi dengan tanda-tanda birahi, oh dia mulai birahi. Jadi di vaginanya sapi ada bengkak, kemudian keluar lendir, ya di sebelah sini keluar lendir, terus kemudian merah dan sebagainya. Itu terlihat, maka si ternak itu harus di IB kurang lebih 16 jam dari waktu dia awal birahi. Ovulasi yang terjadi pada saat 22 sampai 30 jam saat awal birahi. Jadi dengan skema ini kita tahu bahwa ternak itu membutuhkan waktu yang tepat untuk IB, dan waktu tepat untuk IB adalah patokannya adalah awal estrus. Maka diharapkan sperma itu akan naik ke organ reproduksinya dan akan bertemu di organ reproduksi dengan ovum pada saat 22 sampai 30 jam setelah estrus. Baik adik-adik, kita lanjut. Kira-kira apa permasalahan utama di Indonesia? Indonesia itu adalah negara yang luar biasa pakannya. Setiap panjang tahun ada. Dan ternak bisa memakan, berbeda dengan negara 4 musim yang perkawinannya hanya di bulan-bulan tertentu saja. Hanya 4 bulan, mungkin bulan dari mulai Desember, Januari, Februari itulah musim kawin. Tapi di Indonesia tidak. Jadi dia bisa kawin kapan saja. Yang dia mau, pakan cukup, bisa kawin kapan aja, reproduksinya berjalan setiap siklus estrus, yaitu kalau pada sapi, ada yang ingat siklus estrus pada sapi berapa hari? 21 hari, Pak. Ya, betul, 21 hari sekali. Setiap 21 hari sekali sapi-sapi di Indonesia minta kawin. Tapi masalahnya di sini adalah kita tahu bahwa service preconception-nya sendiri setiap kawin itu banyak yang gagal. Jadi dari target swasembada dari mulai kita tahu tahun 2015, kemudian mundur lagi tahun 2010, tahun 2014, kemudian yang terakhir tahun 2026 kita menargetkan swasembada daging. Jadi setiap target swasembada daging belum bisa tercapai. Ini karena apa? Yang pertama, karena reproduksinya rendah. Oke. Terus kemudian yang kedua karena service per conception-nya tinggi. Nah, ini yang akan saya bahas di sini adalah service per conception-nya tinggi. Kenapa? Kalau kita berpikir bahwa
Service per conception yang bagus itu kan satu ya, 1 kali birahi 1 IB dia akan bunting. Ternyata di Indonesia tidak begitu. Ini tercatat dari data kegiatan inseminasi buatan dari UPSUS Siwat. Saya ambil dari data tahun 2018 ya. Dosis IB nasional itu sekitar 4.397, 3.976 juta. Terus kemudian kebuntingan sapi itu hanya sekitar 1,8. Kita membayangkan kalau misalnya sapi sedang estrus, terus kemudian di IB dan gagal. Terus kemudian kita akan tahu bahwa kita harus menunggu 21 hari yang akan datang. Itu akan menyebabkan kerugian yang banyak, seperti memberi pakan, terus kemudian sistem manajemennya, terus kemudian kita telat untuk mendapatkan anak. Karena calving interval pada sapi itu sekitar 12 bulan, jadi setiap tahun dia harus beranak 1 kali. Nah ini kalau misalnya mundur-mundur terus, maka ini akan menimbulkan kerugian pemeliharaan dan manajemen reproduksinya. Baik, masalah ini muncul ketika di Indonesia itu kembali lagi peternakannya adalah peternakan rakyat, yang diberi ternaknya adalah ternak, yaitu untuk sebagian besar adalah untuk tabungan. Jadi pemberian pakannya cukup yang sederhana saja, diberi makan rumput dan sebagainya kepada betina, sehingga untuk mengeluarkan tanda-tanda birahi yang kita sudah diskusikan kemarin karena hormon yang dinamakan hormon estrogen kemarin akan berjalan sulit karena tidak terekspresikan, yaitu dengan adanya silent hit tadi. Jadi dengan adanya silent hit tadi ini sangat merugikan program percepatan populasi di Indonesia. Sekarang saya mau tanya adik-adik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau misalnya bisa, saya berikan nilai tambahan 25% untuk tambahan nilai dalam ujian akhir nanti. Pertanyaannya adalah, siapakah ahli dalam mendeteksi sapi yang sedang birahi ketika sapinya itu silent hit? Ada yang tahu? Silakan chat di kolom chat. Pejantan itu sendiri yang bisa mendeteksi sapi silent hit. Good, thank you Fadel. Jadi ternyata bukan inseminator, bukan peternak yang ahli dalam mendeteksi sapi birahi. Terima kasih. NIM-nya berapa, Dek? D1A 019 020. Oke, saya simpan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Ternyata yang bisa mendeteksi sapi silent hit dan sebagainya adalah sapi itu sendiri. Sapi jantan dan sapi betina sama-sama tahu kalau sebelahnya sedang birahi. Jadi kalau tingkah laku sapi betina melihat temannya sedang birahi, maka akan dinaiki walaupun itu sama-sama betina. Pertanyaan selanjutnya, kalau dilihat dari gambar adik-adik, gambar ini ada 2 gambar. Apa perbedaan dari 2 gambar di bawah ini? Silahkan Dek, ada yang bisa menjelaskan, dilihat dulu. Ruli? Dari segi ini nggak sih Pak, kandangnya gitu. Kalau itu yang sebelah, itu peternakan rakyat biasanya mereka masih sedikit dan sapinya itu nggak dibebaskan, kalau yang sebelahnya itu dibebaskan Pak, dan dicampur antara jantan dan betina. Oke, good. Jadi sesederhana itu memecahkan permasalahan silent hit yang ada di Indonesia. Jadi peternakan di Indonesia kebanyakan sapi-sapinya itu tidak diberikan kesempatan untuk berekspresi bahwa dia sedang birahi, bahwa teman saya sedang birahi, teman kandang. Kalau misalnya dilepas, maka dia akan mengekspresikan, yaitu dengan menaiki pejantan, menaiki betina dan sebagainya. Oh, di sana sedang ada birahi. Maka kita akan tahu walaupun ternak yang dinaiki, ternak yang birahi ada di dalam posisi silent hit atau birahi tenang. Terima kasih Ruli. NIM-nya berapa Ruli? Biar saya catat. Oke Pak. D1 A0 Ya. 19126.
Oke, terima kasih. NIM-nya 126. Maksudnya sapi di sebelahnya tahu bahwa dia sedang birahi, tapi dia tidak bisa mengekspresikan karena diikat. Berbeda dengan sebelah kanannya adik-adik, divisi adik-adik, itu temannya sedang birahi, maka dia akan menaiki. Ada teknologi yang bisa dipakai di dalam ilmu reproduksi. Ini sederhana, jadi melihat tingkah laku kelaminnya, yaitu kalau sedang birahi, baik jantan maupun betinanya akan menaiki atau dinaiki. Ketika dinaiki, maka otomatis bagian punggung bawah di sebelah sini, adik-adik saya beri tanda kuning, di sini diambil manfaatnya, yaitu dengan memasang yang dinamakan dengan head punch atau pendeteksi panas atau hangat. Jadi ketika ada yang naik ke sini, maka indikator ini akan tertekan dan akan menunjukkan tanda. Kita tahu ketika sedang birahi, betina ketika dinaiki dia akan menerima, tidak akan pergi. Maka ketika headphone detector ini yang sederhana ini bisa tertekan, maka akan menimbulkan warna. Ya, warna itu yaitu warna merah. Saya rasa simpel dan bisa diaplikasikan di Indonesia untuk menghadapi silent headed itu, untuk mendapatkan waktu optimum kawin pada ternak. Jadi ketika terlihat tanda-tanda merah ini 12 jam kemudian kita IB. Ini bisa digunakan untuk mengurangi atau memperkecil service per conception yang 1,5 di Indonesia itu. Baik adik-adik, pada saat yang terakhir ini terima kasih adik-adik yang sudah aktif. Pada kesimpulan kuliah kali ini, kuliah ketiga, yang pertama adalah tanda-tanda birahi terlihat pada penampakan vaginanya. Kita sudah tahu bahwa ada istilah di Jawa abang abu hangat, sama di dalam bahasa Indonesianya. Terus kemudian kesimpulan yang kedua adalah waktu optimalisasi inseminasi buatan yang dilakukan pada 12 jam setelah awal birahi. Kita lihat tabelnya tadi. Kemudian yang ketiga adalah sistem perkandangan perlu diperbaiki. Terus kemudian yang keempat adalah pendeteksi sapi birahi terbaik dilakukan oleh kawanan sapi tersebut, bukan inseminator, bukan ahli reproduksi. Baik. Terus kemudian penggunaan headphone detector sangat direkomendasikan dan ini bisa dibuat sendiri oleh adik-adik. Baik, itulah kesimpulan yang bisa diberikan pada kuliah hari ini. Tugasnya adalah penggunaan headphone detector ini adalah salah satu contoh saja untuk mendeteksi sapi yang sedang birahi. Karena di sini hanya ada 5 orang, maka silakan dibuat dalam satu kelompok saja, kemudian memilih dan mengkaji referensi yang terkait dengan topik. Silakan didiskusikan, dikelompokkan, kemudian dikumpulkan di dalam makalah hasil diskusi, di dalam MS Word, kemudian dikumpulkan di dalam format RTF, diberi file studi kasus 1 kelompok X, kemudian dikirim ke email saya arasprasetyo.unsud.ac.id. Saya tunggu lapangan, saya beri waktu 1 minggu untuk dikumpulkan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik. Dari saya sudah cukup, Pak. Baik, jika sudah cukup, terima kasih sudah bergabung di acara kuliah kali ini. Saya akan meneruskan kuliah di pertemuan yang minggu depan, yaitu tentang perkawinan. Baik, terima kasih adik-adik, terima kasih sudah bergabung. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.